Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Deep Talk, channel yang membahas tentang seputar dunia psikologi. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua teman, yaitu mengenali dampak dan penanganan pada penderita softaholic. Sebelum kami membahas apa saja sih dampak dan penanganan pada penderita softaholic, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara kita softaholic memproduksi hormon dopamin dan hormon endorfin. Diproduksinya kedua hormon tersebut akan meningkatkan perasaan bahagia dalam diri seseorang. Maka tidak heran teman, jika kondisi stres bisa memperparah kecanduan berbelanja seseorang, terutama bagi penderita softaholic. Softaholic pun mendatangkan berbagai dampak negatif baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, penting bagi kita semua mengetahui bagaimana cara mengatasi perilaku kompulsif yang satu ini. Maka video kali ini teman, secara khusus membahas mengenai dampak dan cara penanganan pada penderita softaholic. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu diketahui apabila video ini dibuat sebagai bahan edukasi dan tidak untuk dijadikan patokan self-diagnosis. Apabila kamu atau orang terdekat mengalami gejala softaholic, maka segera lakukan konsultasi atau pemeriksaan lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater. Dengan begitu, teman akan mendapatkan diagnosis dan penanganan secara tepat. Berikut adalah pembahasan mengenai dampak dan penanganan pada penderita softaholic. Dampak softaholic sama halnya dengan masalah kesehatan mental lainnya. Kondisi yang dialami oleh penderita softaholic pun memberikan dampak negatif, baik itu dampak negatif untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Maka berikut beberapa dampak yang ditimbulkan oleh kondisi softaholic. Yang pertama, perasaan menyesal. Penderita softaholic memang merasakan kebahagiaan yang cukup besar setelah mereka berbelanja teman. Sayangnya, kondisi yang dialami setelahnya justru membuat mereka merasa menyesal. Dan penyesalan tersebut timbul emosi negatif lainnya seperti rasa malu, kecewa, rasa bodoh, sedih, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan negatif tersebut dirasakan seiring dengan sadarnya mereka akan dampak dari perilaku belanja yang dilakukan. Bahkan kebanyakan barang yang dibeli bukan termasuk kebutuhan pokok. Mereka pun berusaha untuk mengembalikan barang-barang tersebut atau menyingkirkannya dengan berbagai cara. Selanjutnya nomor 2, siklus yang berulang. Penderita softaholic akan merasa senang saat berbelanja. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa berbelanja akan membuat tubuh memproduksi hormon dopamin dan endorfin. Namun setelah itu, mereka akan merasakan penyesalan sedih dan berbagai emosi negatif lainnya. Sayangnya, penderita softaholic justru melampiaskan emosi negatifnya dengan berbelanja. Harapannya mereka akan mampu mengabaikan emosi negatif tersebut. Tindakan ini akan terus berulang seperti itu. Hasilnya, penderita bagai terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Selanjutnya nomor 3, masalah keuangan. Berbelanja terus-menerus tentu akan membutuhkan banyak uang. Hal inilah yang membuat penderita softaholic seringkali mengalami masalah keuangan. Penderita softaholic tidak puas untuk mengontrol perilaku berbelanjanya. Dengan demikian, mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan uang. Perkembangan teknologi pun memudahkan seseorang dalam berbagai hal, termasuk dalam melakukan pinjaman. Sayangnya, tindakan ini tidak selamanya benar, apalagi sudah dengan menggunakan aplikasi pinjol. Justru tidak sedikit penderita softaholic yang akhirnya terlilit hutang. Mereka pun akan menyusahkan keluarga, menyusahkan pasangan, dan orang-orang terdekatnya akibat perilaku tersebut. Selanjutnya, nomor 4, terlibat masalah kriminal. Seperti yang sudah dibahas di atas, apabila penderita softaholic akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Hal ini dilakukan demi memenuhi keinginan berbelanja yang tidak bisa dikendalikan oleh mereka. Dalam kasus yang sudah cukup berat, penderita softaholic justru bisa terlibat dalam masalah kriminal. Mereka akan mencoba untuk mencuri uang atau mengambil barang yang mereka inginkan. Hal ini akan membuat mereka berurusan dengan hukum dan pihak kepolisian. Lalu setelah kalian mengetahui dampak dari softaholic, maka berikut adalah penanganan pada penderita softaholic yang pastinya wajib kalian ketahui teman.
Kondisi penderita shopaholic memang sekilas cukup sederhana, namun pada kenyataannya kondisi ini justru dapat menjadi pertanda berbagai masalah kesehatan mental yang lebih serius. Misalnya gejala depresi, stres berlebih, gangguan kecemasan, dan lain sebagainya. Untuk itu, cara penanganan pada penderita shopaholic yang paling baik adalah dengan melakukan konsultasi dan pemeriksaan lebih lanjut oleh psikolog atau psikiater. Pemeriksaan oleh para ahli ini diperlukan untuk mengidentifikasi diagnosis apa yang sebenarnya diderita dan dialami oleh orang tersebut. Selain itu, hal ini pun bisa menentukan metode penanganan yang paling tepat untuk penderita shopaholic. Namun, kalian pun bisa melakukan beberapa metode penanganan secara pribadi, misalnya dengan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, menyadari kesalahan dari perilaku berbelanja yang tidak terkontrol. Yang kedua, meminta bantuan keluarga atau orang terdekat untuk mengontrol pengeluaran keuangan. Selanjutnya, nomor 3, melakukan teknik relaksasi untuk mengatasi stres agar tidak mengalihkan stres dengan berbelanja. Selanjutnya, nomor 4, hindari penggunaan kartu kredit, mobil banking, dan metode pembayaran instan lainnya yang akan mempermudah proses transaksi dikarenakan dipastikan akan kecanduan. Selanjutnya, nomor 5, berbelanja dengan keluarga atau orang terdekat yang mampu mengontrol aktivitas belanja si penderita shopaholic. Itulah teman, beberapa penjelasan kami tentang dampak dan penanganan para penderita shopaholic yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, jangan lupa tetaplah berkunjung ke channel ini dikarenakan kami update setiap hari, dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kesayangan kita ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih.